叫13是天水部落给我的活战术。还请上仙为部族重新赐名，予以新生。部落名为炼魂。Di tanah Yaoling yang sunyi dan berbalut aura kekelaman, sosok Wang Lin berdiri di tepi tebing. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma darah yang samar, sisa dari pembantaian yang baru saja usai. Beberapa hari sebelumnya, setelah menebas Luo Yun, seorang ahli dari sekte langit hantu, Wang Lin memperoleh banyak informasi penting mengenai rahasia tanah Yaoling. Dari sanalah timbul niat dalam dirinya untuk membangun kembali sekte pemurnian jiwa di tempat ini. Ia ingin menanam benih kekuatan sendiri, menciptakan fondasi yang akan menantang langit. Malam itu, Wang Lin mengangkat tangan kanan, dan dengan kesadaran ilahinya, ia memanggil seseorang dari kejauhan. Tak lama kemudian, Ouyang Hua, sosok yang setia padanya, muncul dengan napas tergesa. Wang Lin melempar 2 jimat giok yang meluncur di udara diselimuti cahaya kehijauan. Ouyang Hua menangkapnya dengan hormat, menatap dalam-dalam permukaannya yang berukir simbol-simbol kuno. Matanya bergetar, ia tahu benda ini bukan hal biasa. Apakah ini jimat Yao yang hanya disebut dalam legenda? Tanyanya dengan suara tercekat. Wang Lin tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam dan mengangguk pelan. Mendapat isyarat itu, Ouyang Hua segera menyalurkan kesadarannya ke dalam jimat. Seketika, serangkaian mantra dan rumus ilahi mengalir deras ke dalam pikirannya seperti aliran sungai spiritual yang membanjiri lautan jiwa. Ia hampir tak mampu menahan kegembiraan dan tekanan itu sekaligus. Mulai hari ini, ujar Wang Lin datar, kau akan mempelajari seni pemurnian jiwa ini, dan setelah menguasainya, ajarkan kepada semua penduduk lembah. Metode ini akan menjadi dasar berdirinya sekte pemurnian jiwa. Ouyang Hua terdiam lama, tubuhnya bergetar. Di dunia ini, sebuah teknik kultivasi adalah harta tak ternilai. Bahkan seorang pengelana dapat menghabiskan seumur hidup tanpa pernah mendapat satu pun metode semacam ini. Dengan mata memerah, ia berlutut, menundukkan kepala dalam-dalam dan bersumpah tak akan pernah melupakan budi Wang Lin. Bahkan setelah 1000 tahun berlalu, 3 bulan pun berlalu. Selama itu, Ouyang Hua mencurahkan seluruh hidupnya untuk memahami seni pemurnian jiwa. Di bawah bimbingannya, para pria di lembah mulai berlatih, hasilnya beragam. Ada yang cepat memahami, ada pula yang tersendat. Namun satu hal pasti, api semangat kini membakar setiap hati. Sementara itu, Wang Lin mengurung diri di tempat peristirahatannya, meneliti 2 kristal Yao yang ia peroleh dari pertempuran sebelumnya. Setelah berminggu-minggu eksperimen, ia berhasil menggabungkan keduanya menjadi satu batu yang memancarkan aura jauh lebih kuat. Kristal Yao 3 tingkat, batu spiritual langka yang mampu memperkuat kekuatan jiwa secara luar biasa. Selama masa itu, Wang Lin keluar dari pengasingannya sebanyak 3 kali. Setiap kali ia muncul, seluruh penghuni lembah berkerumun dengan penuh hormat, mendengarkan penjelasan Wang Lin tentang misteri di balik seni baru itu. Rasa takut dan curiga yang dulu ada, kini telah sirna, berganti dengan rasa hormat yang tulus, bahkan penyembahan. Dari sekian banyak murid, selain Ouyang Hua yang paling cepat berkembang, ada satu sosok muda yang menarik perhatian Wang Lin. Shisan, pemuda yang dulu secara diam-diam diikuti Wang Lin hingga menemukan lembah ini. Dalam waktu hanya 3 bulan, Shisan telah mencapai tahap ketiga dari seni tersebut dan sudah siap membuat bendera jiwa pertamanya. Namun di tanah Yaoling, bahan-bahan untuk membuat bendera semacam itu amat langka. Maka Wang Lin pun menyesuaikan, merumuskan metode baru yang lebih sesuai dengan kondisi di sana. Ia menulis ulang teknik tersebut di dalam jimat baru, lalu memanggil Ouyang Hua dan Shisan ke hadapannya. Shisan berdiri tegak, wajahnya penuh rasa hormat namun tak dapat menyembunyikan getaran antusiasme di matanya. Seiring pemahamannya terhadap seni itu meningkat, ia mulai menyadari betapa luar biasanya kekuatan teknik ini. Dari bendera 10 jiwa hingga bendera 100.000 jiwa, hanya dengan membayangkannya saja, darahnya berdesir liar. Wang Lin menatapnya dengan tatapan tajam yang seakan menembus jiwa, lalu tersenyum tipis. Jika kau sudah siap, buatlah benderamu sendiri. Ia melempar jimat baru itu. Shisan segera menangkapnya, lalu dengan penuh semangat membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Begitu selesai, ia berlutut dan bersujud 3 kali dengan penuh rasa hormat.
Guru, murid akan berusaha sekuat tenaga. Wang Lin mengangguk tenang. Pergilah. Berita bahwa mereka akan menyerang sebuah gua bawah tanah yang berjarak 1000 li dari lembah segera menyebar di antara para penduduk. Semangat membara menyelimuti seluruh tempat itu. Semua orang berlatih tanpa henti, siang dan malam. Shisan pun tak ketinggalan. Ia berkali-kali keluar lembah untuk mencari bahan pembuatan bendera. Setelah 3 kali gagal, akhirnya ia berhasil. Hari itu, seluruh lembah bergemuruh ketika Shisan muncul di lapangan terbuka, menggenggam bendera jiwa setinggi 7 chi. Bendera itu bergetar lembut, memancarkan cahaya biru kehijauan yang berkilauan seperti nyala api spiritual. Dengan satu gerakan tangan, Shisan menyalurkan kekuatannya. Dari dalam bendera, muncul sosok jiwa berbentuk singa bersayap yang melayang gagah di udara. Suara aumannya menggetarkan bumi, menggema hingga ke puncak lembah. Orang-orang bersorak takjub. Ini adalah roh seekor singa terbang yang kutemukan di hutan, kata Shisan dengan bangga. Ia terluka parah dan hampir mati, jadi aku menyegelnya ke dalam benderaku. Namun, kebanggaan itu hanya berlangsung sekejap. Ketika Shisan mengucap mantra untuk memanggil kembali jiwa itu ke dalam bendera, sesuatu yang tak terduga terjadi. Singa bersayap itu tiba-tiba menatapnya dengan mata merah menyala, mengeluarkan raungan yang lebih garang dari sebelumnya. Aura membunuhnya melonjak. Tidak, Shisan menjerit. Ia segera menekan beberapa segel spiritual, namun tubuhnya seakan terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Ia hanya bisa menatap lebar, melihat rahang besar makhluk itu semakin mendekat. Ouyang Hua yang melihat bahaya itu langsung bergerak cepat. Ia mengibaskan benderanya sendiri, memanggil jiwa seekor burung pipit spiritual untuk menghadang. Namun, raungan singa bersayap itu menghancurkan jiwa burung pipit hanya dengan getaran suaranya. Dalam sekejap, makhluk itu kembali melesat, hendak melahap Shisan. Dan tepat di saat nyawanya hanya tinggal sehelai rambut, suara dingin dan bergemuruh tiba-tiba mengguncang seluruh lembah, seperti petir surgawi yang turun dari 9 langit. Makhluk bejat, berani kau mengamuk di depanku? Suara itu menggema dari kedalaman lembah, membawa tekanan ilahi yang membuat semua orang tak mampu mengangkat kepala. Wajah Shisan yang pucat kini bersimbah air mata, karena ia tahu, gurunya telah turun tangan. Langit sore di atas lembah jiwa senja mendadak bergetar. Satu langkah, hanya satu langkah dari kedalaman lembah, dan Wang Lin telah muncul di udara. Setiap hela kain jubahnya seperti mengguncang ruang itu sendiri, membawa tekanan tak kasat mata yang membuat udara berhenti bergetar. Di hadapannya, singa bersayap yang sebelumnya mengamuk kini gemetar hebat. Makhluk jiwa itu menunduk, tubuhnya menempel di udara seolah tak berani mengangkat kepala. Aura yang memancar dari Wang Lin bagaikan kehendak langit yang tidak dapat dilawan. Dalam sekejap, seluruh perlawanan dalam diri jiwa itu sirna, digantikan rasa takut murni yang menusuk ke dalam inti spiritualnya. Pemandangan itu membuat seluruh penghuni lembah terpaku. Bahkan Ouyang Hua, yang biasanya tenang, kini hanya mampu menatap dengan mata terbelalak. Kekuatan seperti ini, bahkan bukan sesuatu yang bisa disebut kekuatan manusia lagi. Bisiknya dengan suara gemetar. Rasa hormatnya pada Wang Lin mencapai puncak. Sedangkan di sisi lain, Shisan, yang baru saja selamat dari maut, menatap gurunya dengan mata penuh api. Rasa kagum dan fanatisme yang hampir menyerupai pemujaan. Sebulan kemudian, di malam yang gelap tanpa bulan, lembah sunyi itu kembali bergolak. Puluhan pria dari lembah jiwa senja bersiap dengan wajah tegas, membawa bendera jiwa di tangan masing-masing. Di bawah pimpinan Ouyang Hua dan Shisan, mereka melangkah keluar dari lembah dengan diam-diam menuju ke sasaran berikutnya, suku Gua Hitam, sebuah komunitas bawah tanah yang terletak 1000 li dari sana. 5 hari kemudian, di jalan kecil di luar lembah, suara langkah kaki bergema. Barisan panjang muncul, dan di antara mereka, bendera jiwa berkibar memancarkan cahaya kehijauan yang menyeramkan. Pertempuran yang terjadi di gua itu berlangsung cepat dan brutal. Ouyang Hua memimpin serangan dengan ketenangan luar biasa, sementara Shisan menunjukkan keberanian yang mengejutkan semua orang. Mereka berdua bekerja sama menembus pertahanan musuh, menerobos formasi spiritual yang dijaga ketat, dan menimbulkan kekacauan total di dalam gua. Di tengah kekacauan itu, Shisan bahkan menggunakan seni pemurnian jiwa secara langsung,
menyerap dan memurnikan jiwa tetua suku lawan di hadapan semua orang, lalu menyegelnya ke dalam bendera jiwanya sendiri. Aroma darah dan jiwa yang terbakar menyelimuti gua itu, membuat semua yang menyaksikan merinding sekaligus kagum. Ketika mereka kembali, Ouyang Hua segera menghadap Wang Lin. Ia berlutut dan mempersembahkan sebuah batu hitam yang ditemukan di tempat itu. Wang Lin mengambilnya, menggenggam erat, lalu menghancurkannya dengan kekuatan spiritualnya. Dari dalam pecahan batu, muncullah sebuah kristal Yao berwarna hitam keunguan sebesar ibu jari. Wang Lin tanpa ragu menelan kristal Yao itu, membiarkannya menyatu dengan inti spiritual di dalam dantiannya. Energi liar meledak sesaat, lalu tenang. Dua kristal yang sebelumnya ia miliki kini telah menyatu menjadi kristal Yao 5 tingkat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai penghargaan, ia menatap Ouyang Hua dan berkata, "Pelan, mulai hari ini, kau boleh mempelajari tahap keempat dari seni pemurnian jiwa." Ouyang Hua menunduk dalam-dalam, matanya bersinar penuh rasa syukur. Setelah ia mundur, Wang Lin berdiri lama di tempatnya, menatap jauh ke arah hutan. Dengan semakin banyaknya jiwa yang dikumpulkan, dan semakin banyaknya yang berlatih seni pemurnian jiwa, setiap roh yang mereka hasilkan, setiap jiwa yang mereka segel, kelak akan menjadi bahan untuk membangun kembali bendera 10 miliar jiwa, pikirnya dalam hati. Ia tidak membangun sekte, ia sedang menanam benih raksasa. Benih yang suatu hari, ketika waktunya tiba, akan tumbuh menjadi kekuatan yang menelan langit. Waktu pun berlalu. Seluruh tawanan dari suku musuh dipaksa meminum ramuan Yao, cairan berwarna hijau gelap yang memutuskan kehendak dan menundukkan pikiran. Dalam sekejap, mata mereka menjadi kosong, tubuh mereka patuh tanpa kesadaran. Mereka kemudian diterima sebagai anggota baru lembah, menambah jumlah penduduk hingga beberapa kali lipat. Setengah tahun berlalu dalam ketenangan yang menipu. Selain Shisan, kini 4 orang lain telah mencapai tahap ketiga dari seni pemurnian jiwa dan bersiap membuat bendera mereka sendiri. Namun, aturan Wang Lin sudah tertanam dalam setiap jiwa. Siapapun yang ingin naik ke tahap berikutnya harus membuktikan diri. 3 jalan ditetapkan, menyerahkan kristal Yao kepada lembah, menemukan jejak pengelana luar yang datang ke tanah Yaoling, atau menyelesaikan 10 bendera jiwa, masing-masing berisi 10 roh yang telah dimurnikan sempurna. Hingga kini, hanya Ouyang Hua yang berhasil mencapai persyaratan dan menerima tahap keempat. Bahkan Shisan, murid pertama Wang Lin, baru mampu memurnikan 7 bendera jiwa. Lembah yang dulu sunyi kini berubah. Ketika nama Wang Lin mulai bergema, tempat itu tak lagi sekadar lembah, melainkan sarang para pemburu jiwa. Mereka tidak lagi takut membunuh. Mereka haus kekuatan, lapar akan kristal Yao dan jiwa-jiwa baru. Kultivasi mereka kini berjalan di atas darah. Setengah tahun kemudian, gelombang penaklukan kembali dimulai. Untuk pertama kalinya, seluruh lembah bergerak serentak. Mereka terbagi menjadi 3 pasukan besar, menyerbu 3 suku sekaligus di wilayah selatan. 2 minggu berlalu, 2 dari 3 pasukan itu telah kembali. Meskipun beberapa terluka, bahkan ada yang gugur, hasilnya memuaskan. Namun, pasukan ketiga, yang dipimpin Shisan tidak pernah kembali. Kegelisahan mulai menyelimuti seluruh lembah. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Hingga 3 hari kemudian, saat fajar baru menembus kabut pagi, dari arah utara muncul sebuah kabut hitam yang melayang perlahan. Saat mendekat, orang-orang tertegun. Itu bukan kabut, melainkan seekor singa bersayap. Tubuhnya berganti-ganti antara bentuk padat dan kabut, seolah sedang sekarat. Di punggungnya terbujur sosok manusia berlumuran darah. Tubuhnya kaku, tetapi samar-samar di dadanya tampak garis merah berkilat yang terus berputar seperti ular hidup. "Shisan! Itu Shisan!" seru seseorang. Wang Lin melangkah ke depan, matanya menyipit tajam. Begitu singa bersayap itu mendarat, tubuhnya hancur menjadi kabut dan lenyap. Wang Lin segera berjongkok menatap Shisan yang nyaris tak bernyawa, kulitnya putih seperti kertas, napasnya telah hilang, tapi di dalam tubuhnya masih berputar benang merah yang berdenyut seperti makhluk hidup. Dengan gerakan halus, Wang Lin menekan dada Shisan. Seketika, benang merah itu meloncat keluar, melesat ke arah wajah Wang Lin seperti seekor ular api. Namun sebelum sempat mendekat, benang itu menabrak penghalang tak terlihat dan terhenti di udara. Wang Lin mencubit ujungnya dengan 2 jari dan menariknya keluar sepenuhnya. Benang itu menggeliat liar, panjangnya hampir 1 zang, berusaha melilit tangan Wang Lin. Tatapan Wang Lin dingin.
Ia menyalurkan kekuatan ilahinya. 3 helaan napas kemudian, pof! Benang merah itu terbakar menjadi abu. Begitu benang itu lenyap, wajah Shisan perlahan memulih. Warna kembali ke kulitnya meski matanya masih terpejam. Ia hidup, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Wang Lin menghela napas pelan. Wajahnya gelap, dingin seperti batu malam. Semua meridian hancur. Dantiannya runtuh. Jiwa intinya nyaris punah, gumamnya pelan. Dan bendera jiwanya hilang. Mata Wang Lin memancarkan kilatan dingin yang menembus bumi. Seseorang berani menyerang muridnya, melumpuhkannya, dan bahkan meninggalkan pesan tantangan melalui kutukan jiwa. Saat Shisan sadar, ia gemetar dan menceritakan apa yang terjadi dengan suara terputus-putus. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati wilayah suku Awan Putih, suku besar yang terkenal ganas. Meski sudah mencoba menghindar, mereka tetap diserang oleh seorang tetua berjubah putih. Orang itu merampas bendera jiwa miliknya, menanam benih iblis merah di tubuhnya, dan meninggalkan pesan. Jika Wang Lin ingin kembali mengambil benderanya, suruh dia datang sendiri. Wang Lin berdiri lama dalam diam. Tatapannya tajam tapi pikirannya jernih. Ia tahu, jika Shisan kalah karena kesalahannya sendiri, ia tak akan ikut campur. Namun kali ini berbeda. Lawan itu menyerang dari balik bayangan, mencuri, melukai, dan menantangnya secara terbuka. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya, menatap arah utara, di mana awan bergulung tebal. "Berani menantangku dengan cara ini," katanya pelan, suaranya serak namun dingin bagaikan pisau es. "Baiklah, aku akan datang sendiri." Tubuhnya berubah menjadi kabut biru kehijauan, lalu lenyap seolah tertelan angin. Setelah memastikan kondisi Shisan, 13, agak membaik, Wang Lin memutuskan untuk menunda rencana selanjutnya. Dari luka yang diderita Shisan, ia bisa menilai bahwa sang penyerang tak memiliki kekuatan terlalu tinggi, paling kuat setara dengan tahap transformasi dewa dalam dunia kultivasi. Wang Lin mendengus pelan, lalu melesat cepat menembus langit menuju arah jauh, menuju suku Tianshui, sebuah suku besar yang terletak di dataran luas. Suku itu dilindungi oleh formasi kuno dengan jangkauan 10 li. Di wilayah tanah Yaoling, formasi sebesar ini termasuk langka dan berharga, tak hanya menjadi pelindung dari bahaya, tapi juga lambang kemakmuran dan kekuatan suku tersebut. Di dalam salah satu rumah sederhana suku itu, 2 orang tua tengah duduk saling berhadapan sambil menyeruput teh. Si lelaki berjubah abu-abu tampak gelisah. Ia menceritakan bagaimana dirinya sempat melukai seorang pemuda dan merebut sebuah bendera roh kecil, khawatir kalau pemuda itu akan datang membalas dendam. Namun, lelaki berjubah putih di depannya hanya tersenyum dingin. Aku ini pengurus kota iblis kuno. Membunuh beberapa orang liar bukan masalah besar. Kalau orang di belakang bocah itu benar-benar kuat, mereka pasti sudah datang ke kota iblis kuno untuk menuntut jabatan, bukan bersembunyi di tempat terpencil. Ia bahkan sengaja membiarkan pemuda itu kabur, berharap bisa memancing orang di baliknya keluar dan memaksa mereka mengungkap cara mengendalikan bendera roh itu sepenuhnya. Namun, sebelum rencananya terwujud, langit di atas suku tiba-tiba bergetar hebat. Wang Lin datang. Tanpa basa-basi, ia langsung turun tangan. Satu hentakan kakinya membuat tanah berguncang dan retak, namun retakan itu segera tertutup kembali oleh kekuatan formasi. Formasi itu ternyata tidak hanya kokoh, tapi juga bisa memantulkan serangan. Wang Lin tidak gentar. Ia mengangkat jarinya, seni jari pemusnah. Satu jentikan mengandung kekuatan penghancur segalanya, menghantam balik energi formasi, dan memecah lapisan pelindung yang menyelimutinya. "Siapa yang berani menantangku?" Suara Wang Lin menggema bagai guntur, membuat lelaki berjubah abu-abu terpental dan muntah darah. Lelaki berjubah putih pun goyah, matanya menyipit penuh ketakutan. Ia buru-buru menunjukkan identitasnya sebagai pejabat kota iblis kuno, berharap bisa menggertak. Namun Wang Lin hanya menatap dingin. Ia sudah tahu, orang inilah yang mencuri bendera jiwanya. Dengan suara datar, Wang Lin menjatuhkan vonis. "Mulai hari ini, kau sudah mati." Lelaki berjubah putih mencoba menahan diri, tetap berpura-pura tenang. Ia percaya selama formasi masih aktif, Wang Lin takkan mampu menembusnya. Sayangnya, ia salah besar. Wang Lin tidak membuang waktu. Ia mengangkat tangannya, dan seketika kapak pemecah langit muncul. Senjata besar yang memanggil petir dari langit ketika dihunus. Petir menyambar, langit bergetar.
Wang Lin mengayunkan kapa itu berkali-kali, memukul formasi hingga bergetar hebat. Namun, formasi itu terlalu kuat, bahkan menyerap energi serangan untuk memperkuat diri. Melihat hal itu, lelaki berjubah putih tersenyum sombong lagi. Tapi Wang Lin tidak berhenti. Sebaliknya, ia tersenyum tipis, muncul ide gila di kepalanya. Alih-alih menghancurkan formasi, ia memotong seluruh tanah di bawahnya. Dengan kekuatan spiritual yang mengerikan, Wang Lin mengendalikan kapa itu menebas sepanjang tepi 10 li, menggali hingga ke dasar tanah, lalu memisahkan seluruh wilayah yang dilindungi formasi dari bumi. Langit bergetar keras ketika tanah itu, seluas 10 li, terangkat ke udara. Semua orang di dalam formasi menjerit panik. Lelaki berjubah abu-abu nyaris pingsan, sementara lelaki berjubah putih menatap kosong. Wajahnya pucat pasi. Ia benar-benar tak menyangka Wang Lin akan menggunakan cara seaneh dan sekuat itu. Wang Lin seperti dewa perang menahan tanah raksasa itu di telapak tangannya, lalu terbang membawa seluruh wilayah itu kembali ke lembah miliknya. Saat tiba, para murid yang menunggu di lembah tertegun. Di depan mereka, Wang Lin berdiri gagah, satu tangan menopang sebongkah tanah raksasa yang bersinar dengan cahaya hijau formasi. Ia duduk bersila di luar lembah dan mulai melakukan ritual penyucian. Bendera jiwanya, Zun Hun Fan, bendera jiwa agung, bergetar, memancarkan aura mengerikan yang membuat semua orang di lembah bergetar ketakutan. 6 roh utama keluar dari bendera, salah satunya adalah roh kilin yang kuat. Mereka melayang ke 4 penjuru tanah itu, membentuk lingkaran pengurungan. Bendera itu membesar, kain hitamnya menutupi seluruh wilayah 10 li tersebut. Dengan satu perintah Wang Lin, proses pembakaran dan pemurnian pun dimulai. 6 roh utama memuntahkan api ungu, api kehidupan mereka sendiri, menyelubungi seluruh tanah itu. Suara jeritan menggema dari dalam api ketika wilayah tersebut perlahan menyusut, ditelan oleh api